Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini di penghujung bulan Januari 2023, kita berjumpa kembali dan kita sepakat untuk mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari persiapkan hati, persiapkan pikiran, kita sejenak bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Selasa 31 Januari 2023, firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Yunus. Yunus dalam bahasa Indonesia ayat 2, pasal 2 ayat 6. Namun ada baiknya nanti saya bacakan ayat 5 dan ayat 6. Dan dalam bahasa Batak Jona bidu 2 ayat 7. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia Yunus pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ayat 6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Di bahasa Batak di Bibel Jona 2 ayat 7. Nunga mangukorau sahat tubonan ya kaduluk. Rasang-rasang ni tano onpe nunga tarsordak humaliangau rodi saleleng-lelengna. Alai di panakok hongoluku sian godung ale Jehovah debatakku. Demikian firman Tuhan. Engkau naikkan nyawaku. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, suatu hari seorang bapak melakukan perjalanan. Dia menyeberangi sebuah sungai naik perahu, dan dia pun mencoba, Bapak Ibu, menjalankan perahunya. Mungkin tidak dia bayangkan sebelumnya, tiba-tiba di tengah sungai itu angin kencang, ombak pun besar, hingga dia ketakutan dan perahunya hampir tenggelam. Air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Lalu apa yang dia perbuat, Bapak Ibu? Dia segera berdoa. Dia memohon pertolongan Tuhan. Dan dalam doanya dia berkata, Tuhan, hanya Engkaulah yang boleh menyelamatkan aku. Aku serahkan hidup nyawaku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong selamatkan aku.
Bapak Ibu, setelah dia selesai berdoa, angin pun mulai reda dan ombak pun sudah semakin berkurang. Lalu dia berpikir, kalau seperti ini berarti saya boleh sampai ke seberang dengan kekuatanku sendiri. Hingga Bapak Ibu, kira-kira 10 meter dari tepi pantai, dia pun melompat dari perahunya dan dia berenang. Sampai di tepi pantai, dia berkata, saya boleh menyeberangi sungai ini karena kekuatanku sendiri. Saya hebat. Lalu ada orang yang bertanya kepada dia, luar biasa kamu. Kami tahu ada ombak yang besar di tengah sungai ketika Bapak melakukan pelayaran. Tapi Bapak boleh selamat. Lalu dia berkata, oh ya, seperti yang kamu lihat. Saya kan tadi berenang sampai ke tepi pantai ini. Saya boleh selamat karena kekuatanku sendiri. Lalu yang bertanya ini kembali bertanya kepada dia, memang benar Bapak selamat karena kekuatan sendiri? Ketika tadi di tengah sungai, ombak besar, air mulai masuk ke perahu Bapak, apa yang Bapak lakukan? Lalu dia berkata, saya terus melaju dengan kekuatanku sendiri. Saya mencoba menyeimbangkan perahu. Saya mencoba mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu. Hingga seperti yang kamu lihat, saya selamat sekarang. Dia pun dengan sombongnya melanjutkan perjalanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Betapa mudahnya manusia jatuh ke dalam kesombongan. Betapa mudahnya manusia melupakan pertolongan Tuhan. Betapa mudahnya manusia menjadikan dirinya sendiri menjadi objek pujian orang lain. Betapa mudahnya manusia mencari kebesaran untuk dirinya sendiri, hingga kebesarannya menghalangi dia sendiri melihat kebesaran Tuhan. Yang pasti Bapak Ibu, hidup orang yang seperti itu tidak akan mungkin memuji Tuhan secara benar. Orang yang mungkin memuji Tuhan secara benar adalah orang yang sungguh mengaku, yang sungguh sadar, yang sungguh percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hal seperti itu juga kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Menarik Bapak Ibu, kisah tentang Nabi Yunus ini. Dia sebenarnya dipanggil dan diberi mandat, diberi perintah untuk mengabarkan Injil ke Niniwe, karena penduduk Niniwe sudah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa mereka Tuhan akan menghukumnya. Tetapi Tuhan mengutus Yunus ke sana dengan satu harapan. Mereka mendengarkan nubuatan Yunus hingga mereka mau bertobat dan mereka akan selamat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yunus disuruh ke Niniwe, tetapi dia justru melakukan pelayaran ke Tarsis. Itu artinya dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Di pasal 1 Yunus ini kita boleh melihat bagaimana Yunus ini melakukan perjalanan tidak seturut dengan kehendak Tuhan, hingga
dia pun dibuang ke dalam laut karena kapal yang dia tumpangi hampir tenggelam, dan penumpang yang ada di sana melihat Yunuslah sumber malapetaka. Lalu Yunus pun tenggelam sampai ke dasar laut. Di pasal 2 ini, posisi Yunus dia berada di dasar laut, dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan hanya menunggu kematian. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itulah Yunus menyerukan seperti yang boleh kita baca dalam nas hari ini. Yunus sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya. Yunus sungguh percaya bahwa dia pasti selamat karena Tuhan yang menyelamatkan dia. Itu sebabnya di dasar laut sekalipun, dalam keadaan yang sangat terpuruk sekalipun, Yunus boleh memuji Tuhan. Yunus mengaku akan kebesaran Tuhan. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Penolong, Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu, dalam konteks seperti itulah kita mencoba memahami nas ini. Yunus tentu dari lubuk hatinya yang terdalam, dia berkata, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Itu artinya Yunus sudah ditenggelamkan ke dasar laut. Dia berkata lagi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada sebenarnya kemungkinan Yunus akan selamat. Namun Yunus tidak berhenti di sana. Dia berkata lagi, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Tuhan menyelamatkan Yunus. Kalau kita teruskan Bapak Ibu membaca kitab Yunus ini, di pasal 3, Yunus kembali dipanggil oleh Tuhan Allah. Panggilan itu diulang, dibaharui kembali. Lalu Yunus pun berangkat. Kali ini bukan lagi ke Tarsis seperti seleranya sendiri, tetapi dia pergi ke Niniwe seturut dengan perintah Tuhan. Di pasal 4 kita boleh melihat apa yang terjadi di kota Niniwe. Yunus bernubuat, penduduk Niniwe pun bertobat, dan mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan Allah. Mereka selamat karena mereka mendengarkan kabar baik yang dihadirkan, yang dibawa oleh Yunus, dan mereka pun beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kegetiran hidup, kepahitan, kegagalan akibat dari ketidakpatuhan membawa Yunus ke dalam pemahaman yang benar akan perintah Tuhan dan menghantar Yunus ke dalam iman dan pujian hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yunus berkata, engkau naikkan nyawaku. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi penghiburan, yang menjadi kabar baik untuk kita hari ini. Barangkali Bapak Ibu, kita mengalami seperti yang dialami oleh Yunus, atau kita mengalami hal serupa itu.
Atau kita pernah mengalaminya? Pertanyaannya ialah, apa yang kita lakukan? Kenyataannya Bapak Ibu, orang percaya sekalipun tidak ada yang tidak pernah jatuh. Setiap orang pernah jatuh, pernah gagal, pernah terpuruk. Persoalannya ialah ketika dia terpuruk, ketika dia jatuh, ketika dia gagal, apakah dia bangkit kembali? Orang percaya harus memastikan setiap dia jatuh, dia pasti bangkit kembali. Mengapa? Ada Tuhan yang menyodorkan tangannya. Ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang memampukan dia bangkit kembali. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita. Kita sudah menjalani 1 bulan tahun 2023 ini. Ini juga menjadi satu bukti bagi kita bahwa Tuhan juga akan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Hingga tidak ada alasan, saudaraku, untuk meragukan pertolongan Tuhan. Maka jangan pernah takut jatuh. Jangan pernah takut dengan tantangan. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Tapi pastikan Bapak Ibu, setiap kita jatuh, setiap kita gagal, setiap kita terpuruk, kita bangkit kembali. Itu sebabnya kita setuju dengan perkataan kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan menjadi bahan pelajaran untuk kita. Kegagalan membuka mata kita, mencelikkan mata kita untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk melihat pertolongan Tuhan. Hingga kegagalan itu menghantar kita menuju kesuksesan. Itu boleh kita lakukan kalau kita tidak berhenti di kegagalan itu. Kalau langkah kita tidak berhenti di keterpurukan itu. Tetapi kita mau melangkah kembali. Kita mau bangkit kembali. Melakukan perjalanan. Melakukan petualangan. Berjuang dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, mari lihat jauh ke depan. Mari bayangkan sepanjang tahun 2023 ini adalah sebuah perjalanan panjang. Di tengah-tengah perjalanan itu Bapak Ibu, kita tidak usah berspekulasi. Mungkin kita nanti akan pernah jatuh. Mungkin kita akan pernah tersandung. Mungkin kita akan pernah gagal. Yang pasti kita akan pernah menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan. Jangan takut dengan semuanya itu Bapak Ibu. Mari miliki hidup yang optimis. Percaya diri. Karena apa? Karena ada Tuhan yang senantiasa mengiring langkah kita, yang senantiasa berada di depan kita, dan bahkan dalam saat-saat tertentu Tuhan bersedia menggendong kita hingga kita dibawa, dihantar ke titik tertentu di mana kita boleh melihat pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari berkarya, mari susun agenda hidupmu, mari buat rencana-rencana hidup, dan katakan, saya akan berjuang untuk menggapai harapan ini. Dan mari melihat tahun ini, tahun penuh berkat, tahun penuh sukacita meskipun di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai pergumulan. Kalau Nabi Yunus berkata, engkau naikkan nyawaku. Hari ini Bapak Ibu, kita juga menyerukan itu. Kita juga mengumandangkan itu. Tuhan, engkau naikkan nyawaku.
Engkaulah sumber pertolonganku. Engkaulah sumber inspirasiku. Engkaulah yang menghantar aku mencapai harapan kehidupanku. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan berkati, Tuhan menolong. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang boleh kami miliki, boleh kami nikmati hingga hari ini. Tuhan telah mengizinkan kami menjalani 1 bulan tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kami menjalani 1 bulan ini juga Tuhan menjadi satu alasan kami untuk melihat sepanjang tahun ini Tuhan juga akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau naikkan nyawaku. Seruan hamba-Mu Nabi Yunus ini juga menjadi seruan kami Tuhan. Engkau naikkan nyawa kami. Ketika kami gagal, di saat kami tersandung, di saat kami terpuruk, Engkaulah Tuhan yang menolong kami. Itu artinya tidak ada alasan kami Tuhan untuk takut dengan kegagalan, untuk takut dengan tantangan, untuk takut dengan kegetiran hidup. Karena ada Engkau andalan kami, ada Engkau sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali menikmati hari baru. Izinkan kami Tuhan untuk beraktivitas 1 hari ini, untuk melakoni berbagai pekerjaan kami sebagai jalan-Mu, untuk peduli, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang bergumul, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kesaksian hamba-Mu Nabi Yunus ini juga boleh menjadi penghibur bagi mereka, pengingat bagi mereka bahwa ada Engkau Tuhan yang senantiasa bersedia menolong orang-orang yang percaya kepada-Mu saja. Berkati para hamba-Mu, para majelis tabisan, pelayan penuh waktu. Biar kami Tuhan boleh melayani dengan baik, belajar dari kegetiran hidup Yunus yang pernah tidak mematuhi perintah-Mu, tetapi kepahitan hidup menyadarkan dia untuk kembali patuh terhadap perintah-Mu. Itu juga Tuhan menjadi pembelajaran bagi kami para hamba-Mu. Biar kami Tuhan boleh patuh sepenuhnya terhadap perintah-Mu. Tuhan sudah memanggil kami untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Biar Tuhan dengan tulus dan sukacita kami boleh patuh terhadap tugas panggilan kami. Berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati program gereja-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan. Dan di minggu ini semua pelayanan kategorial sudah kembali dilayankan oleh gereja-Mu. PHD kategorial INA, PHD kategorial AMA, PA Praremaja, PA Remaja,
PHD na Poso Bulung, pembekalan terhadap para calon sintua, sermon, kebaktian week, semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan kami boleh melakukannya dalam kepatuhan sepenuhnya hanya terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rencana hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.